Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Iya, memang betul. Tadi kita bersama sudah menyimak ya, berlatih bahasa Arab dengan tema surat Al-Baqarah bagian ketiga. Nah, selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari bersama Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, seperti biasa bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dokter, kita masih ngelanjutin ya? Ya, ngelanjutin. Kalau kemarin sujudnya, ya. Caranya ya, sekarang nih doanya, bacaannya apaan. Oh. Cuman karena kemarin belum selesai, ada juga kita tarik sedikit tentang cara sujud yang paling bagus tuh kayak gimana. Iya, gimana yang diajarkan tentu ya. Betul. Nggak salah nih Bu. Ya, nanti dilihat tangannya gede gini atau gini gitu kan. Nah, ya di samping Dr. Lutfi juga narasumber kita yang lain Ustadz Ahmad Sarawat LC MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ketemu antum lagi nih. Alhamdulillah. Banyak dapat ilmu juga ya. Amin. Dan yang akan membacakan hadis Ustadz Tarsim Filah. Nah, di sini studio sudah ada rombongan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa Nur Salam Cipinang Besar Selatan. Koordinator Ibu Ustazah Buya Syaroh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiap hari sholat gak? Cara sujudnya udah bener belum? Ah, itu dia tuh. Ini yang perlu nih. Karena refleks jadi ya udah gimana sih? Ya udah begitu deh. Ya jawab begitu. Ya begitu deh, siapa yang ngajarin? Ya kita mah ngikut aja gitu. Ngikut siapa? Ya ngikut aja pokoknya. Ngikut siapa sih? Nah, makanya sekarang dibenerin gitu ya. Baik, sebelum kita masuk pada kajian kita seperti biasa, saya menghimbau diri sendiri dan juga Anda pemirsa sekalian tuh sama-sama kita ikut dalam program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan donasi ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Ya, dan mungkin kita juga bisa mengupdate lagi, Dokter. Ya. Dari dana yang sudah terkumpul nih, apa sih kegiatannya? Alhamdulillah ya. Sekarang nih iniannya Mas, tempat manasiknya udah dipakai orang. Oh. Udah dipakai orang untuk belajar manasik beneran, orang yang mau berangkat haji ini. Iya, yang haji ke Mekah beneran nih. Iya. Nah, jadi udah ada 3 travel yang udah booking ya untuk menggunakan dan udah banyak sekolah yang berencana untuk menggunakan. Kalau sekolah udah banyak. TK udah bilang nanti ya pas awal tahun ajaran, pas manasik, insya Allah jadi bermanfaat. Bermanfaat apa yang udah ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian infakkan, insya Allah dapat pahala haji, Pak. Kiriman. Jadi kalau seandainya orang itu ikut manasik, jadi yang ikut memberikan support juga itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Berapa persennya itu urusan Allah. Iya, masa kita ngitungin sih Bu ya. Iya. Nah itu tapi ikut ke sana dengan fasilitas yang ada, apakah memang ada dikenakan ini juga, Dokter? Enggak, kalau fasilitas doang enggak, Pak. Oh. Kalau yang dikenakan hanya kalau pakai yang lain. Iya. Pakai yang lain juga bukan nawa itu untuk mencari keuntungannya, akan tapi untuk pemeliharaan. Betul. Pemeliharaan terutama kebersihannya. Kebersihannya. Kita nggak mau tempat kita jadi kumuh. Iya, betul. Sekalipun kita punya WC Arafah, tapi yang dipakai kan WC beneran, bukan WC Arafah. Iya, manasik yang sampai ninggalin sampah gitu ya, itu yang dijaga. Dan juga kalau makan tentu masa makan nggak bayar sih, keterlaluan namanya nggak? Iya. Baik, nah saya kira langsung kita akan mulai pada kajian kita. Silakan, Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjut kajian kita secara tema. Kita akan kupas soal bacaan waktu sujud. Waktu sujud itu bacanya apa? Satu versi atau 2 versi atau 3 versi. Yang di Sahih Bukhari versinya kayak gimana? Nanti Ustadz Sarwat bisa ngembangin ya di riwayat yang lainnya bacaannya seperti apa. Itu yang akan kita baca. Namun juga kita akan balik sedikit soal gerakan sujudnya itu. Selain kemarin baru kita belajar cara duduknya, cara sujudnya dari berdiri ke sujud. Nah sekarang pas sujudnya itu tangannya gimana, boleh gak kita pakai peci jadi
ketutup sininya gitu. Itu akan kita baca ntar. Nah sekarang ini diawali kita baca di bab namanya babut tasbih wa du'a fi sujud. Nah teks hadisnya seperti apa? Ustaz Tarsim tolong dibacakan. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah babu at-tasbih wa du'a'i fi sujud. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Mansur an Muslim an Mashruqin an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalu Al-Quran. Jadi hadis ini sahih ya, riwayatnya dari Aisyah. Riwayat dari Aisyah, Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Nah Aisyah kok dengar Rasulullah baca sujud, baca waktu sujud. Ini Aisyah cerita nih. Karena Nabi SAW, Rasulullah SAW yukthiru ayyakula fi ruku'ihi. Beliau Rasulullah SAW banyak banget bacaannya waktu ruku dan waktu sujud. Apa yang beliau baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini dibacanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini ruku sama sujud sama. Ruku sama sujud sama. Riwayatnya bukan subhana rabbiyal azimi dan ngaturnya subhana rabbiyal a'la. Tadi kita bilang, ini kan riwayat Imam Bukhari. Nanti riwayat imam yang lainnya ada seperti yang kita juga pernah bahas waktu ruku ya. Ada yang subhana rabbiyal a'la, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi, maaf ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada subhana rabbiyal azimi aja. Ada yang versi di sini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ini ada tasbih, ada tahmid. Allahumma gfirli doa. Banyak. Nah, kok Aisyah emang sholat jamaahnya di mana? Aisyah kan sholat jamaahnya di belakang. Lah kok Aisyah dengar kan Rasulullah bacanya di sholat jamaah juga, di sholat sendiri juga. Sholat sendiri di mana Aisyah? Di sampingnya. Sampingnya lagi ngapain? Lagi tidur. Kan Rasulullah kan banyak sholat tahajud, terutama sholat tahajud. Aisyahnya kan di sampingnya beliau lagi tiduran. Rasulullah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Aisyah dengar. Malam ini tahajudnya bacanya itu, malam besok bacanya itu, malam ini berarti diceritalah Rasulullah kalau lagi sujud banyak baca ini. Nah kita boleh gak ngikutin Rasulullah? Ya pasti boleh. Kita baca ini boleh. Ada tasbih, ada tahmid, ada doa. Kalau tambahin doa yang lain boleh atau enggak? Kemarin ya kita udah bahas sama Dr. Hidayat. Aqrabu, orang seorang hamba itu paling dekat sama Allah, sama Tuhannya kapan? Waktu sujud. Rasulullah bilang, udah banyakin doa. Doanya doa yang mana? Udah baca doa yang mana aja boleh. Tentu kalau lagi sholat ada batas-batasannya. Doa mana yang boleh, doa mana yang tidak pantas untuk dibaca waktu sujud. Itu Mas. Baik, itu berarti penjelasan tentang bacaan. Ini dokter mau dilanjutin dulu atau mau praktekin? Ini dulu bacaannya dulu. Nah kalau gitu langsung ke Ustaz Sarwat nih ya. Kalau tadi kan kita bicara sholat itu wajib. Ya enggak, dan sujud juga bagian dari sholat, ya enggak. Nah sementara bacaannya banyak nih. Nah mana bacaan yang menjadi sebuah dalam tanda petik wajib dan mana yang mungkin nggak wajib? Kalau nggak wajib itu apa ya? Sunnah berarti ya. Nah ini gimana Ustaz? Baik, jamaah sekalian, bacaan yang fardu di dalam sholat itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma ada 4 lah paling tidak. Yang pertama takbiratul ihram. Ini tidak harus dibaca. Allahu Akbar waktu kita pertama kali. Yang kedua yang wajib dibaca dan nggak boleh enggak itu adalah surat Al-Fatihah. Ya walaupun ada khilafiyah mazhab Hanafi mengatakan bukan rukun cuma wajib saja. Nah kemudian kita baca tahiyat itu dan terakhir salam. Nah 4 itu aja sebenarnya yang rukun yang tidak boleh tidak harus dibaca. Selebihnya itu adalah bacaan-bacaan yang sunnah termasuk ini. Termasuk ketika kita lagi sujud. Maksudnya begini. Ini kalau bicara hukum fikih ya Ustadz ya. Hukum fikih itu kan sah tidak sah begitu ya. Seandainya ibu nih lagi sholat begitu. Kemudian udah kecapean. Sholatnya tarawih 23 rakaat gitu ya. Kalau awal-awal mas semangat bacanya. Begitu rakaat ke-18 udah teler ya.
Sujud itu kagak ngapa-ngapain, diem aja sambil doa, ya Allah cepetan kenapa ini imam gitu ya. Itu diem aja kagak, nggak ngomong apa-apa, nggak baca apa-apa. Sah apa enggak, Bu? Sah apa enggak? Sah. Sah. Kenapa? Karena bacaan itu hukumnya sunnah. bukan wajib. Itu menurut umumnya jumhurul ulama, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i itu begitu. Tapi jadi nggak sah kalau tadi dicampur doa, ya Allah cepetan imamnya. Dalam hati Ustaz, dalam hati maksudnya begitu. Doanya beda nih. Ya Allah jangan dihabisin tuh biji salaknya begitu dalam hati. Itu apa yang dipikirin sebenarnya. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutin kita akan jeda dulu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan sebelumnya sekali lagi dong kita boleh mengingatkan untuk diri saya dan semuanya, yuk sama-sama kita mendukung program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi. Gimana Ustaz Sarawat? Tadi ngomongin yang bacaan yang wajib sama... Ya, jadi bacaannya itu sunnah. Seandainya tidak dibaca, tidak apa-apa. Tapi tentu saja afdolnya dibaca. Karena itulah saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Ya, selain bacaan tasbih, kalau tasbih kan memang di dalam Al-Quran disebutkan. Dari surat Al-A'la itu kan, Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu ayat itu dibacakan, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah itu dalam sujud kamu. Maka kita waktu sujud baca apa? Baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Ada nanti sebagian ulama menambahkan wa bihamdihi. Biar ada pujiannya juga, bukan hanya tasbih. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan bahwa masa yang paling dekat kita dengan Allah itu adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, jadi bukan hanya tasbih, bisa juga doa. Cuma, ini tadi kata Ustadz ya, doanya nggak boleh sembarangan. Pertama, doa harus pakai bahasa Arab, Bu. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau ibu mau doa yang pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan di dalam sholat. Sesudah sholat, inda duburi kulli sholatin. Udah salam nih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau doa pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Tegal boleh, ya kan? Terserah, mau bahasa alay juga boleh, terserahlah begitu ya. Tapi kalau di dalam sholat, doanya harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa ngarang bahasa Arab, ambil aja dari ayat Al-Quran, ambil aja dari hadis Nabi, salah satunya tadi yang hadis bab kita ini ya kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu diperbanyak, boleh nggak cuma sekali, Bu, sepanjang-panjangnya. Tapi kalau kita lagi sholat sendiri, Bu, kalau kita jadi imam, baca doanya sampai 3 jam gitu ya. Begitu kita salam udah nggak ada orang, Bu, di belakang ya kan. Yang ada juga ditimpukin. Kalau imam nggak boleh panjang-panjang ruku dan sujudnya, khususnya dalam sholat berjamaah. Sebab ada juga sahabat Nabi pernah begitu. Ini bukan bab sujud sih, bab baca Quran. Dia baca apa? Surat Al-Baqarah, Bu. Dari awal sampai habis 2 juz setengah. Itu namanya Mu'adz bin Jabal. Satu orang sahabat mundur. Dia mufarokoh dari imamnya, lapor kepada Nabi. Begitu selesai sholat, itu Mu'adz dipanggil. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu jadi tukang fitnah, wahai Mu'adz? Kenapa? Bacanya Al-Baqarah sampai selesai. Nah itu kalau kebanyakan begitu, Bu, boleh mundur, Bu. Udah sholat sendiri aja, kelamaan. Kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat yang sunnah, misalnya kita lagi tahajud, itu nggak apa-apa, panjang-panjangin. Nabi pernah kok baca rakaat pertama, Bu, Al-Baqarah sampai selesai, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa. Itu 1 rakaat tuh rukuknya begitu juga lamanya. Begitu 2 rakaat selesai tuh makmum taubatan nasuha, kagak lagi-lagi. Saking panjangnya. Ustaz, kalau digabung antara apa namanya gabung aja. Nggak apa-apa. Ya kita tasbih, misalnya kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Itu minimal sekali. Ya. Afdolnya 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i boleh, bukan cuma 3 kali, Bu, 5 kali boleh. 7, 9, 11 itu boleh. Asal jangan jadi imam, ya kan? Jadi sholat sendiri atau istilahnya
Ya sholat sunnah lah begitu nggak apa-apa, tapi kalau sholat fardu jangan. Nah setelah itu kita baca yang tadi doa, ya kan? Dan doa masih banyak versinya, bukan cuma satu ini aja. Tapi hadisul bab ini memang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Jadi ghafirli. kesimpulannya bahwa di sujud itu doanya sudah diatur atau memang apa aja di dalam Al-Quran boleh? Afdalnya doa itu kita iktibas dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis, dan yang ketiga boleh ngarang sendiri dengan syarat pakai bahasa Arab. Nah baru belajar bahasa Arab kemarin sore, baru hadza zaidun, ya kan? Subhanakallahumma bihamdika hadza zaidun nggak boleh gitu ya. Jadi tetap asalkan bahasa Arab, Iya, walaupun bahasa tidak Arab. dalam Al-Quran. Tidak dalam Al-Quran, ngarang sendiri boleh. Kalau bahasa hati? Ya bahasa hati lagi tanya. Enggak, bahasa hati maksudnya nggak terucap tapi diem gitu. Enggak, sholat itu bukan kontemplasi. Sholat itu bukan orang merenung, tapi sholat itu adalah akwal wa af'al. Ya kan, akwal harus dengan lisan. Nah tinggal lisannya mau kedengeran orang lain apa kedengeran kuping kita sendiri. Tapi harus ngucap. Kalau nggak ngucap diam aja itu namanya kontemplasi Pak. Bukan sholat. Gitu. Semedi itu namanya. Apa kata istilah orang sekarang tuh suka apa? Itulah ya. Apalah namanya itu istilahnya. Soal jumlahnya ini Mas, Ya. jumlahnya. Kalau kita baca nih, yang standar afdol tadi kan 3 kali. Ternyata imamnya belum selesai. Kita bengong atau kita tambah? Iya, betul. Ini jangan bengong, akan tapi kita tambah. Tambah 1 lagi boleh, tambah 2 lagi boleh, tergantung dari imamnya nih. Imamnya naik, ya kita naik. Tapi ada kebalikannya Ustaz. Ada orang pengen ngejar-ngejar jumlah bacaannya sujud yang panjang. Iya. Imam udah salam dia masih sujud masih sujud aja. Ini nggak boleh juga. Ini yang salah itu. Ikutin Itu juga salah. imamnya. Jangan mentang-mentang imam kurang khusyuk, saya lebih khusyuk. Iya. Dia sholat sendirian akhirnya. Itu nggak boleh juga. Namanya orang berjamaah. Ngikut Innama imam. ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam tuh harus diikutin gitu ya. Jangan kan bacaan sujud. Imam baca Fatihah udah selesai kita baru Iyyaka na'budu, imam udah Allahu Akbar, ya kita turun ikut sujud. Jangan kita mau selesaiin dulu sampai selesai. Imam udah 3 rakaat, kita baru 2. Tekor namanya itu. Tapi bacaan apa yang memang dalam sholat, misalkan imam garuk, jangan ikutan garuk juga. Tapi Nabi pernah. Nabi kan jadi imam, masih pakai sendal. Iya. Nabi buka sendal. Makmum semua buka sendal. Kata Nabi, "Woi, enggak usah. Ini karena saya dikasih tahu Jibril sendal ada najisnya. Ente kan enggak ada najisnya." Kirain rukun sholat tuh buka sendal gitu. Waktu itu, Bu, ya masih awal-awal itu. Masya Allah. Baik, dokter. Iya, itu kan bacaannya. Kalau bacaannya jadi selesai itu. Tadi mau tambahin doa Ya. berapa menitnya, berapa banyaknya terserah. Nah, persatuannya seperti tadi. Jadi bacaan sujud kita udah kita cukupin ya. Ya. Nah, tinggal kita nutupin yang kemarin kurang nih soal gerakannya sujud. Masya Gerakannya sujud tuh seperti apa waktu sujudnya kan banyak tuh yang versi-versinya. Ada yang begini, kita kesikut. Nah, yang Rasulullah lakukan seperti apa? Kita baca lagi, kita agak sedikit mundur ya. Babnya mundur, bab mayubdi dobaihi wajafi fis sujud. Rasulullah waktu sujud posisinya gimana sih? Naruh tangannya ini, tolong bacain dulu, Ustaz, bacain dulu. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah babu yufdi doba'aihi wa yujafi fis sujud. Qala haddatsana Yahya ibn Bukhair qala haddatsani Baqru ibn Mudar an Ja'far an ibni Hurmuz an Abdullah ibni Malik ibni Buhaina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Iya, nih sahabat Ibn Malik, Abdullah Ibn Malik Ibn Buhainah bercerita bahwa Rasulullah SAW iza sholla, kalau sholat waktu sujudnya farroja baina yadaihi hatta yabdu bayadu ibtihi, sampai maaf ya keteknya kelihatan putihnya. Jadi kan Rasulullah keteknya putih. Jadi warna kulitnya Rasulullah tuh putih. Nih yang dari jauh kelihatan nggak? Kagak. Yang apa namanya? Yang di belakangnya ngelihat. Boleh ngelirik imam, jangan ngelirik selangkangan imam, jangan. Ini kan ngelihat cara imam. Kan Rasulullah yang dicontohin. Nah, contohnya kayak gimana nih? Maksud hadis ini secara praktek kita boleh. Gitu, ya ini pakai ini ya. Pakai ini ya, boleh. Alhamdulillah. Ya. Nah, Mas Agus boleh sujud. Oh, saya ya. Boleh sujud. Ya. Tadi Allah.
Nah, ini sekarang niatnya. Nah, ini begini nggak? Bukan begini. Oh, jadi gimana? Bukan begini, tapi ini ganggu tetangga, ganggu orang lain. Ini ini bukan dirapetin ya, bukannya begini. Maaf. Sorry Mas, dirapetin. Ini bukan begini, bukan rapet. Nah, bukan juga ini, bukan ini. Bukan begini ya? Ya, bukan begini. Tapi begini. Begini tidak Dokter Aida yang meraktekin. Kalau tadi saya meraktekin yang salah, jadi memang perlu ada yang salah, jadi supaya dibenerin. Iya. Kiblatnya dipindahin. Ini kita langsung tadi kan udah kita mulai minggu kemarin. Turunnya itu boleh kaki duluan, dengkul duluan, boleh juga tangan duluan. Ibn Umar tangan duluan, Abu Hurairah dengkul duluan. Nah, ini Ya, itu berarti pingsan kalau pala duluan itu. Jangan pala duluan. Ini udah kaki duluan nih. Sujud gini. Ya, maaf. Nanti kita baca teksnya ini nggak boleh ketutup. Ini harus kelihatan jidatnya. Jadi ini gini. Ketutup kagak, kebuka juga kagak. Kalau begini, ini hanya nggak ngadep kiblat, Bu. Kalau begini, ininya ngadep ke kiblat. Ntar kita baca harus ada tujuh tulang. Anggota tubuh. Nah, 7 yang nempel. 7 tulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di keningnya, maaf ya. Keningnya. Jadi begini. Iya. Kalau hidung susah juga nanti ke antara hidungnya antara yang mancung sama yang enggak kan bisa repot. Kalau orang Indonesia susah, gampang, ya kan. Kalau orang Arab gampang, orang Indonesia susah gitu loh. Karena hidungnya pada atret itu kalau orang Indonesia. Paham tadi ya? Ngadepnya ke depan dokter ya? Iya, ngadepnya ke depan. Ini kan ngadepnya ke kiblat. Nanti bab kakinya kita pasang ngadep ke sini Mas, biar kameranya kelihatan. Kakinya Terus tadi juga ini. Iya. Ini nggak boleh rata gini. Iya. Nggak boleh nutupin seperti itu. Iya, dia kan suka ada yang sholat tuh pakai, mohon maaf ya, kadang-kala kan anak-anak gaul ceritanya, pakai kan kupluk tuh gini nih. Iya. Sat. Oh, ini bisa buat gaul juga. Oh bisa ya. nih, bisa dicopot gini. Iya. Nah ini nggak boleh dokter ya? Nggak boleh nih gini. Ntar dianggap jidatnya nggak kena mana. Jadi harus jidatnya kena ya? Harus kena. Kalau kita pakai sejadah bukan ada nian, kan itu sejadah. Bukan Itu pakaian. bukan pakaian. Terus yang perempuan juga sama berarti? Sama. Gitu ya, harus Harus jidatnya gitu jidatnya ya? kelihatan. Gimana dengan rambut, Ustaz? Nah, Rambut yang suka ini. tagnya ada ntar nih tagnya. Jangan rambut dijadikan alas. Jangan pakaian yang tadi seperti Mas Agus dijadikan penutup gini. Oh, iya. Jangan juga rambut dijadikan ini. Jadi ada rambutnya panjang ibu-ibu diginiin sujudnya gitu kan. Enggak yang cowok biasanya suka panjang gitu loh. Yang di rebonding gitu loh. Nah mungkin kalau peci juga bisa untuk menghalangi rambut yang panjang kali ya. Jadi agak ketahan begitu. Tapi tetap ini harus begini dokter ya. Iya, iya. Iya, jadi yang jidatnya mungkin agak-agak besar nggak usah malu ya. Iya, Nggak nggak mungkin, usah. ah? Nggak usah. Jadi nggak enak nih jidat gede gitu tuh begini. Enggak. Itu pas udah assalamualaikum aja digini Langsung dikit. turun. Iya. Iya. Bagian jidat semuanya pokoknya ada yang kena lah ya. Iya ada kena. Ini satu lagi Ya, kita nanya babnya doang nih bukan teks hadisnya. Bab yastaqbilu bi atrofi rijlaihi al-qiblata. Qalahu Abu Humaid As-Sa'idi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini babnya nih ini Rasulullah yang nih yastaqbilu bi atrofi rijlaihi al-qiblata. Iniannya nih gini, ini jadi maaf nih, jadi ngebelakangin ya. Ngebelakangin Iya. Ininya ini ngadep ke kiblat. Ke depan jarinya. Iya. Ujung jari kaki. Ujung jari. Ujung jari kakinya Ujung ngadep jari kaki. ke kiblat. Tadi ini kita bilang ngadep ke kiblat. Jari tangan, jari kaki juga. Jari kaki juga. Ininya pasti ya. Ini kan pasti ngadep ke kiblat. Jangan ini begini. Kecuali kalau umpamanya sakit ya. Sakit itu lain. Kalau jempol cantengan nggak bisa. Kalau jempolnya cantengan nggak bisa. Tapi kalau misalnya normal kakinya harus ngadep kiblat. Dua kakinya harus ngadep kiblat. Kalau begini gimana? Sujud bukan begini, Bu. Bukan begini sujud.
Kalau ruku entar begini iya. Duduk di antara Tapi dua kalau sujud. duduk di antara dua sujud. Tapi kalau misalnya sujud, dua-duanya harus sama. Rata ya, Harus menghadap rata. ke depan. Menghadap ke depan. Kiblat. Menghadap ke kiblat. Iya, iya. Jadi nggak perlu malu juga yang kakinya agak-agak kapalan, biarin aja lah gitu. Iya, Ya dokter ya. betul. Iya. Terus tadi dokter ini kalau dibuat itu nggak boleh, tapi kalau buat alas boleh. Buat alas boleh. Oh jadi misalkan ini kita taruh di bawah ini jadi alas nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini ditutupin nggak boleh. Ya sama kayak selampe mas, sabut Ya. tangan. Kan ada yang pakai begini ya, buat sejadah ya. Sejadah boleh. Tapi kalau ini dilipet begini buat pala begini nggak boleh. Atas boleh, tapi kalau ini nggak boleh. Terus kalau misalkan agak sedikit maksain setiap kali sujud gerakan ditarik gini gimana? Jadi kan ini kan tadi turun nih. Set. Gitu. Tambah gerakan dikit. Kalau tambahnya kan baru satu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya ini jadi kebiasaan, udah pas sholat ininya naikin aja sih, naikin aja ke. Makanya pakai PC jangan yang longgar ya. Jangan Iya, yang itu nggak longgar, masalah betul. tuh. Kadang-kadang gini, mohon maaf Bu ya Pak ya. Ini kadang-kadang kita tuh gesek gini dokter, mohon maaf nih. Jadi gininya ininya dibuka aja gini di pasal sujud. Ini kan kelupaan nih, terus Iya. gini yang digeser gitu. Nah, gitu tuh. Enggak ini beneran ini. Nah tadi kan Dibilangin nempel. Ustaz Darwat udah bilang ada yang boleh, ada yang afdol. Nah, kalau misalnya pakai geser gini setiap mau sujud boleh atau tidak? Boleh. Karena gerakannya kan cuma satu. Kalau yang afdol nggak usah pakai geser lagi. Itu kan nggak nambah gerak ya. Udah begini aja, diginiin aja iniannya. Jidatnya udah kebuka. Tapi emang di kita Ustadz, orang Indonesia ini rata-rata kan mazhabnya Syafi'i. Iya. Dalam mazhab Syafi'i itu sholat paling rapi. Iya, Nah iya. kalau kita teman-teman kita di Saudi itu kan mazhabnya lain-lain tuh Pak. Iya, iya. Di mana di Masjidil Haram. Iya. Sambil sholat, sambil benerin baju, sambil Iya, apa dan iya, nggak iya. selesai. Kalau cara kita udah batal tuh orang Udah kali batal, ya gitu. ya. Sambil nerima handphone juga. Update status ya. Lagi sholat nih, tinggal 3 rakaat katanya begitu. Masya Allah. Baik Ibu ada yang mau nanya nggak? Ya coba ya silakan. Nggak terus aja ngomong Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza, Ustadz dari Majelis Taklim An-Nisa Nur Salam. Ya. Saya mau bertanya Ustadz, tadi yang Ustadz bilang kan kalau sujud kita bisa tambahin nama doa. Iya. Jadi yang bagusnya itu apa setiap sujud kita tambahin doa, apa sujud akhirnya Ustadz yang kita tambahin doa, yang bagusnya atau yang afdolnya? Iya. Ya saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ada lagi? Siapa lagi Bu nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim An-Nisa Nur Salam dari Cipinang Besar ingin menanyakan perkara sujud juga Iya, ya. iya. Iya Bu. Kalau misalnya itu katanya nambah rukun fi'li apa enggak? Kalau doa Banyak-banyak. doa dalam sujud nambah Iya. rukun fi'li atau enggak? Ya. Ya. Ya, aja. boleh. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suraya. Saya mau nanya Ustaz, kan kalau setiap sujud itu kata Ustaz ada buktinya nanti di akhirat. Iya. Nah kalau saya mau tanyain di dunia ini banyak terutama anak laki-laki gitu ya. Iya, iya. Yang jidatnya pada biru apa itu menandakan? Biru mah banyak kali. Apakah itu menandakan dia sering sujud gitu? Iya, iya, iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling cepet sih kalau di ini aspal, paling cepet mana. Iya kalau di Mekah tuh nggak kebagian. Ya silakan kita Iya. bagi aja deh yang mana. Bagi saya separuh, saya secara separuh. Tadi bacanya di pertama atau di terakhir? Ini tadi kan bab boleh. Kalau boleh di semua rakaat boleh. Di semua waktu sujud boleh. Kalau misalnya yang afdol yang mana? Yang afdol yang terakhir. Yang terakhir yang dilamain dikit. Ya sujudnya dilamain. Sujudnya dilamain. Bacaannya banyak. Ada yang bacaan Allahumma inni a'udzubika ya. Ada yang bacaannya terserah kita deh tuh, kita mau minta apa asal tadi bahasa Arab. Dan disaranin lagi oleh Imam Syafi'i jangan masalah duniawi, jangan masalah duniawi banget ya. Kalau mintanya kebanyakan masalah ukhrawi, bukan dunia apa ya Allah lulusin saya ketemuin jodoh saya, boleh gak itu duniawi bukan tuh? Atau yang Kan udah, pengen nambah kan udah nikah. Udah nambah lagi.
Tolong besok nih masak apa sih sebenarnya iya, gitu kan. ya Allah pengen makan durian banget ya Allah ya. Jangan minta yang kayak begitu. Minta begitu boleh ntar habis sholat. Iya. Nah, minta yang ukhrawi. Yang ukhrawi yang paling penting apaan? Allahumma gfirli. Minta ampunan. Kenapa kok itu paling penting? Karena syarat masuk neraka adalah dosa. Nah, dosa diberesin atau diselesaikan lewat ampunan. Kita mintanya Allahumma gfirli. Iya. Gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi Ibu. Ya. Iya, dan sekaligus yang ketiga, Jidat. Ya, Ustaz Sarwat silakan. Ibu tadi kan nanya tentang nambahin rukun fi'li ya Bu ya. Iya. Ibu tahu artinya rukun fi'li? Fi'li kan perbuatan. Nah, ini kan kita doa. Doa itu bukan perbuatan Bu, bacaan. Perkataan, gitu ya. Jadi bacaan, dan bacaan ini memang diperintahkan untuk dibaca, dan Nabi menyebutkan aksiru, perbanyak. Nah, jadi ya bukan menambahkan rukun fi'li, menambahkan sunnah kauliyah. Ya, sunnah yang sifatnya bacaan. Dan bacaan-bacaan banyak Bu. Tadi kan dibacakan dari hadis Sahih Bukhari. Ini saya baca ini Bu, kalau Ibu mau hafalin boleh catat. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi juga mengajarkan doa baca dalam sujud itu, Allahumma ghafir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi'afwika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Apal enggak Bu? Enggak. Boleh nggak dibaca? Jangan dipaksain Bu. Apalin aja Bu ya. Itu hadis sahih juga itu. Daripada doa tadi minta duren, mendingan ini. Duren kan udah keren Bu, ya kan? Nah, ada lagi doa yang lain. Idza wada'ta wajhaka sajidan faqul Allahumma inni ala syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu juga bisa. Atau juga ada hadis yang lain, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Boleh, itu semua dipakai, itu boleh. Asal jangan bahasa Indonesia, ya, bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, nanya sama Dr. Lutfi, Ustadz ini bahasa Arabnya gimana gitu. Kirim aja WhatsApp ke beliau, Arabin dong gitu ya, ntar balikin gitu. Paling dijawab baca aja yang di hadis dah, repot-repot amat gitu. Kalau minta yang duniawi, itu habis sholat. Ya, doa biar suaminya nggak kawin lagi gitu misalnya kan, biar nambah gaji gitu kan, biar ya gitulah. Kalau yang udah gimana? Ya udah. Ya udah kalau gitu kita break dulu aja. Ya. Saat nanti kita lanjutkan lagi, masih ada satu pertanyaan yang belum selesai. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan nih, yuk bersama-sama kita menambah ya pundi amalan kita, insya Allah menjadi tabungan akhirat nanti yang akan membawa keberkahan buat kita dan juga keselamatan. Silakan menyampaikan 50.000 ya rutin ke rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Insya Allah barokah. Baik, tadi ini soal jidat, suka ngeliatin jidat orang ya? Gimana? Iya, ini gini ya. Ada yang bekasnya itu simahum fi wujuhim min athari sujud, itu ada yang asli, maksudnya normal, ada yang dibikin-bikin, Bu. Orang yang dibikin-bikin itu pasti ria. Tapi kalau orang yang normal ya udah. Cara bikin-bikin masa pas sujud digosok-gosok gitu? Dibikin, iya, dibikin-bikin itu sengajain dilama-lamain, dilama-lamain, diusahain dah supaya ada bekas-bekas kelihatan takwa gitu. Pantesan kemarin di sejadah pada yang kasar, untuk apa? Supaya sujudnya berasa begitu. Teren amplas itu. Nah, Masya Allah. Tapi kalau misalnya itu kalau ada orang normal gitu, ininya bertanda gitu, bagus. Biarin aja. Kan ada tandanya yang dibaca oleh manusia, ada yang tandanya dibaca oleh Allah, ada yang tandanya dibaca oleh para ulama. Kalau yang dibaca Allah udah urusan Allah ya. Semua orang yang sujud Allah bisa baca tandanya. Nah, ada orang yang manusia biasa ngelihat, Bu. Itu item-itemnya itu kita yang manusia. Tapi kalau ada juga orang yang nggak item tapi kelihatan habis sujud atau banyak sujud. Wajahnya bersinar,
Wajah yang bersinar itu padahal nggak ada hitamnya loh Bu. Nggak ada hitamnya. Saya punya beberapa orang guru di Syria itu saya cium tangannya, wajahnya adem banget. Ngelihatnya udah enak padahal nggak ada gituannya Bu, nggak ada hitamnya. Nggak ada hitamnya, tapi kita salaman sama dia enak, kita ngeliat wajahnya juga enak, kita ngomong sama beliau juga enak. Ini orang yang apa namanya, yang asarus sujudnya kelas halus gitu. Masya Allah. Kalau saya lain lagi Ustaz. Iya. Kalau antum kan dosanya orang Syria, Iya. saya dosanya orang Sudan. Hitamnya semua. Semua hitam. Itu udah bawaan, Ustaz. Bawaan. Bawaan. Tapi gini, Ustaz, misalkan nih Ustaz Lutfi nih, Dokter Lutfi kan nggak kelihatan nih. Iya. Misalkan, Dokter Lutfi kok nggak kelihatan, nggak hitam-hitam sih, berarti dok kurang sujud ya. Kalau begitu gimana rasanya, Dok? Itu kan jadi suuzon, Sa. Itu mata antum yang belum terlatih. belum terlatih. Jadi gini Ustaz, kalau di dalam tafsir tuh simahum fi wujuhim min athari sujud, salah satu di antara mufassirin menyebutkan itu adalah tanda nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi ini begini ceritanya Bu, kita nih kalau udah mati nih Bu, banyak yang pada masuk neraka. Karena timbangan amal baik sama amal buruk banyakan buruknya. Cuman namanya kita orang Islam pada akhirnya akan diangkat dari neraka pindahin ke sorga. Dari mana malaikat tahu itu? Dari yang jidatnya ada tandanya. Tapi tandanya bukan hitam, nyala terang. Hurran muhajjalin, dari bekas sujud, bekas wudhu, itu nyala tuh jidatnya pada gitu. Walaupun di neraka kelihatan ya? Kelihatan. Tuh dia tuh yang dulu pernah sujud, cabut. Yang lain ente nggak usah, kenapa? Jarang sujud gitu. Jadi itu buat tanda malaikat apa namanya, mindahin orang-orang yang di neraka. Ya semoga sih kita nggak usah pakai masuk neraka dulu saatnya, kita langsung surga aja gitu. Cuman siapa tahu kita pakai mampir walaupun 2 menit 3 menit kan lama juga tuh, disundut puntung rokok aja gitu udah berasa. Apalagi 2 bulan 3 bulan di neraka ya, walaupun cuma 2 bulan kagak enak Bu ya kan. Dada aja. Jadi tuh orang di neraka tuh nyala gitu ya Bu ya. Jidatnya pada nyala kata malaikat. Nah, yang nyala-nyala sini pindahin ke surga gitu. Kalau banyak sujud. Iya, ini masih ada yang mau nanya? Oh enggak. Ya. Iya, Dokter ada. nah tadi dalilnya udah kita baca tuh minggu yang lalu. Jadi itu ada yang nafsirin itu, juga ada yang tafsirnya di dunia juga kelihatan kok. Kelihatan. Nah itu ada yang ngelihat tadi tuh. Seperti Ustaz Sadrat bilang, ada yang ngelihat pakai bahasa lain. Gitu. Jadi jangan coba menuduh gitu. Wah, kamu nih nggak ada hitamnya, nggak kayak gue, lihat dong. Jadi nggak bisa tapi dilihat. Jangan juga memburuk sangka ya kepada orang yang memang ininya hitam. Jangan buruk sangka. Mudah-mudahan semuanya normal yang gitu baik-baiknya lah, yang kan nggak masalah. Emang kenapa sih orang yang punya jidat bukan menjidat ente juga ya. Nah terus satu lagi nih Sat, kalau saya melihat ibu-ibu ya, mohon maaf nih ya, kan macam-macam nih ya. Nih yang punya kerudung nih Sat, dia ada yang kecil gini nih mukanya, biar tirus, biar kelihatan panjang, padahal mukanya tembem. Ada yang gede gitu ya, kelihatan gini kan, gitu. Ada yang gede banget, sampai gini. Nah, ini sebenarnya enggak, ini contoh nih, maksudnya yang benar tuh kalau buat sujud yang mana nih? Ini kan lihat tuh ada yang tutup tuh. Ya, ada yang tudung ya. Jadi tudung. Gimana nih makainya? Ini kan model jilbabnya atau modelnya. Kalau model mukenanya mah seragam. Kalau sholat pakai ini gimana? Kalau gituannya seragam. Kalau kerudungnya pada beda-beda tuh pada model-model. Tapi kalau kita ambil mukena tuh seragam ya. Nah, begitu kagak ada mukena pakai tudung-tudungan. Berarti nggak bisa pakai sholat kalau yang tutup nih. Dikatasin. Jidatnya dinonongin dikit biar kelihatan. Iya. Kalau yang pakai cadar juga digituin berarti. Pakai cadar dibuka juga. Dibuka juga. Nah, kan nggak kelihatan, kan seturu perempuan. Jadi nggak apa-apa kelihatan. Nah, saya pengen bacain nih, Mas. Pengen bacain. Ini tadi tujuh inian ya. Tadi kan saya sempat bilang hidung ya. Hidung. Ini yang 7 nih kayak gimana? Babnya dulu kita lihat ya. Bab as-sujudi ala sabati azab. Bab sujud itu diperintahkan dengan 7 tulang. Ini kan Ibn Abbas bercerita umiran Nabi SAW ayyasjuda ala sabati azab. Rasulullah memerintahkan kita nih sahabat-sahabatnya untuk sujud dengan tiga tulang. Jangan pakai ditutup, jangan pakai baju, pakai bahan atau pakai rambut. Nah, yang 7 apaan itu? Jabhah tuh jidat.
Jidat, yada ini 2 tangan, rukbata ini dengkul 2, sama rijla ini kaki 2. Tapi di bawahnya lagi bab as-sujud alal anfi, sujud dengan hidung. Nah, yang riwayat Ibn Abbas juga, itu as-sujud ala sabi atau azam nih wa asyara biyadi alal anfi. Yang pertama tuh ini katanya. Nah, jadi kan kalau ini yang mutafakun alaih nih, kaki ini ama ini mutafak. Sekarang nih yang satu ini ya, yang satu ini kan dua-dua semua. Yang satu hidung atau ini. Udah pakai dua-duanya dah. Ini juga, ini juga. Nah, problemnya, dokter, kalau misalkan kita sholat di tempat umum, di terminal, bau nih. Kan kalau nempel kerasa tuh. Gimana kira-kira? Jadi kita pakai riwayat yang satu, Mas. Oh, jangan gitu ya. Nggak pakai riwayat yang ini. Cuman ini yang terbaik yang mana? Minimal 7 kan gitu, 7. Nah, ini udah masuk giliran di terminal pakai yang ini. Giliran di mana? Tapi kalau orang Arab, kata Ustaz Sarwat tadi, orang Arab dua-duanya pasti kena itu. Pasti kena. Yang susah kita tuh, Bu. Karena ada yang atlet salah satunya itu. Ada yang mundur, jadi susah. Iya. Masya Allah. Jadi tujuhnya lengkap ya. Jadi ulang lagi dokter, satu. Ya, yang dua-dua ya. Ini dua. Ya. Satunya adalah ini, ada juga yang mengatakan ini hidung. Iya. Jadi nggak boleh cuma satu doang yang kena, kecuali kalau udah lagi sakit kali lagi ya. Sakit lain lagi. Nah, terus kita belajar tadi ya, belajar begini-beginian, sujudnya pakai semuanya didetailin, ininya didetailin, cara duduknya didetailin. Ngapain sih? Sujud aja, masing-masing berkreasi aja, pakai alanya sendiri. Rasulullah ngingetin nih di bab sebelumnya nih, di bab kalau ada yang nggak sujud. Nah, bab idalam yutim mas sujudah. Kalau ada orang yang sujudnya berantakan tidak sesuai tadi norma-norma yang diatur tadi itu. Kata Huzaifah, ada seorang yang sholatnya sujudnya berantakan, ma sholaita qala wa ahsibuhu qala walau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi ngomentarin nih, umpamanya Mas Agus sujudnya nggak bagus ya, nggak sesuai dengan sunnah. Nih orang kalau meninggalnya belum mengikuti sunnah Nabi. Kalau belum mengikuti sunnah Nabi, berarti pakai mampir dulu tadi. Masya Allah. Pakai mampir dulu. Kan kita nggak mau ya pakai mampir dulu. Kita pengen lempeng gitu. Lempeng, nah sujudnya lempengin. Sujudnya bagusin. Bagusnya kayak gimana? Udah kita bahas kan. Mulai dari bacaan ketika mau sujud. Terus taruhnya mana dulu ya, gue pengen gaya baru nih, taruhnya ini kagak, ini kagak, ini luar gitu. Jangan bikin gaya baru, bikin gaya yang Rasulullah lakukan aja, yang sahabat tiru aja. Sujud bukan silat ya. Sujud bukan silat. Saya bisa nih tangan satu doang katanya. Apalagi begini lagi. Pakai jari. Terus begini. Ada yang kalau yang panjang sekali gitu, berarti nggak boleh juga dong? Iya, nggak boleh juga, Mas. Iya. Ya kalau kepepet misalkan kayak kita di Mekah gitu nggak apa-apa ya. Babnya lain. Sampai nongkrong nggak dapat pokoknya di badan orang. Normal dan bab tidak normal, Mas. Kalau bab normal yang tadi, kalau bab tidak normal kaki kita yang lagi sakit, ini kaki kita nggak ikut ngadap kiblat juga nggak apa-apa. Masya Allah. Ya kelihatannya udah hampir habis waktu gitu deh, nggak terasa ya. Ustaz Sarwat dulu sambil ini pertanyaannya, kenapa sih tadi kan bahasa Arab ya? Kelihatannya sangat ini banget gitu loh. Bahasa Arab boleh asalkan doa boleh asalkan bahasa Arab juga. Kayaknya terlalu menangin orang Arab kalau gitu ya. Enggak, karena begini, karena yang namanya sholat itu kan ibadahnya ibadah mahdoh, ibadah ritual. Maka segala ketentuannya memang udah dari sononya begitu, nggak bisa kita otak-atik sendiri. Doa itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia kalau di luar sholat. Tapi giliran kita udah masuk wilayah sholat, ini ritualnya ritual yang perintahnya pakai Nabi naik ke langit dulu ini urusannya. Jadi nggak sembarangan kita sholat, nggak boleh ngarang sendiri, nggak mentang-mentang kita orang Jawa jadi tahiyatul pakai jempol, kagak boleh kan gitu. Begitu juga bacaan juga nggak boleh ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kata Imam Nawawi, la yajuzu ayyakhtari da'watan ghaira ma'thurah wa ya'ti biha al-ajamiyah. Nggak boleh dia doa dengan doa yang bahasa ajam gitu, bahasa di luar Arab tuh nggak boleh.
Ya, bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wajibnya kalau sholat itu pakai bahasa Arab. Wa tubtilu biha as-shalah, dan kalau sampai kita ngomong bahasa Indonesia di dalam sholat nih, itu batal, Bu. Gitu. Apalagi yang latah tadi, Bu. Misalnya ada kucing ngambil ikan asin, krompiang gitu kan. Kucing loncat gitu. Kucing loncat gitu, batal, Bu, gitu loh ya. Walaupun kagak sengaja gitu ya. Kagak sengaja tetap batal. Makanya sholat tuh jangan latah. Kalaupun latah pakai bahasa Arab gitu latahnya. Masya gitu Allah. Ya. Ya begitu kira-kira. Iya, harus dilatih yang latah ya. Iya, gitu. Ya, Baik, gitu. betul latih itu. Kalau latah subhanallah astagfirullah. Jangan gitu. Copot-copot ya batal gitu. Atau dia latah, batal-batal. Emang batal gitu kan. Ya, barangkali dokter kesimpulan kita. Ya, kesimpulannya kita ini kajian kita cakep, Bu ya. Cakepnya adalah kita belajar sholat yang sempurna, bukan sholat yang cuman asal sah, tapi yang terbaik. Yang terbaik tuh ikutilah tadi tuh yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi juga gini, kadang-kala saya heran ya, misalkan gini, kita tuh ada yang namanya table manner. Ya, makan versi misalkan Eropa, itu aja kita mau ngikutin, tangannya nggak boleh nyentuh lah, apa segala macem. Pakai ginian lah, kayaknya kita tuh ngikutnya taat gitu, pengen gitu. Giliran sholat. Nah, itu dia maksudnya, ya gimana sih ya, gitu. Kita aja bisa kok sebenarnya diatur untuk hal-hal yang kita kepengen. Permasalahannya, ya sekarang kita kepengen sholat atau enggak. Nah, kalau kita kepengen sujud, ya udah ikutin aja deh dengan ikhlas, jangan pakai improvisasi. Kenapa? Karena itu yang udah diatur supaya selamat, gitu ya dokter ya? Iya, betul. Ya udah kalau gitu sama-sama kita akan doa ya. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar, sekali lagi dengan harapan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita declare, kita nyatakan bahwa kita redho Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, dan Islam agama kita. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa. Insya Allah sudah ada manfaatnya Ibu juga ya. Udah jelas. Sekarang kalau rumah, jelasin namanya rumah. Bagaimana sujud yang benar sama suaminya, sama anaknya yang punya cucu juga gitu ya. Gitu ya. Lihat nih nenek sujudnya begini gitu lah kira-kira ya. Jadi biar diikutin gitu. Ya. Sampai kapanpun namanya kita ngajarin tuh, Masya Allah. Tetap dapat barokah, dapat ilmunya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.